Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Bagian 5, Tanda Mata. Magic itu ibarat pesta tahunan yang diselenggarakan oleh seorang pemilik sawah. Pesertanya bisa sanak saudara, tetangga, warga, gadis dan lelaki muda dari kampung setempat. Lelaki muda diundang bukan dengan surat undangan, melainkan cukup dengan sebatang rokok kretek, biasanya rokok bermerek Srimpi. Sebagai tuan rumah pesta Magic, pemilik sawah wajib menyediakan makanan dan minuman, mulai dari pagi sampai proses perontokan bulir padi selesai. Di sisi lain, para gadis dan lelaki muda memanfaatkan momentum ini sebagai ajang perkenalan, dimulai dari canda, main mata, sampai berbalas pantun. Momentum inilah penyemangat kehadiran lelaki muda, meskipun diundang dengan sebatang rokok. Sebagai remaja yang sedang memasuki masa pubertas, nuansa pesta kurasakan lebih menonjol dalam acara Magic. Misalnya ada rasa bangga bisa berkenalan dengan gadis cantik, hati pun serasa berbunga-bunga, detak jantung terpacu saat bertemu pandang dengan mereka di balik benteng cinta. Nuansa persahabatan dan kekeluargaan sangat kental manakala bergabung dengan para lelaki muda di sana. Begitulah gambaran hatiku saat tiba di depan pondok seladang, gubuk tanpa dinding berukuran 9 meter bujur sangkar. Tiangnya bambu, dibuat dengan sangat apik. Penguat tiang adalah gelogor bambu diikat dengan tali ijuk. Kasonya dibuat dari belahan bambu seukuran jempol, diikat dengan belahan rotan. Atapnya adalah daun serule, yang dirangkai pada sebilah bambu, juga diikat dengan belahan rotan. Sekian banyak lelaki yang berada di sana, hanya Aman Adi yang kukenal. Dia adalah orang tua si Adi, dipanggil Aman Adi sebagai bentuk penghormatan kepada lelaki yang sudah berkeluarga. Dia tidak melihatku, lantaran sedang fokus menjalankan tugas mugerbol. Matanya terpaku kepada tangkai-tangkai padi yang terus menumpuk di depannya. Di situ, ada seorang lelaki parubaya, bertubuh kekar, lebih pendek dari Aman Adi. Tinggi badannya tidak lebih dari 160 cm, setinggi badanku. Otot lengannya menonjol, mirip atlet binaraga. Kakinya cukup lincah bergerak memijak tangkai padi. Di depannya ada dua lelaki tua sedang menarik tangkai padi dari dalam pondok seladang. Niko, kapan nyampe? Tanya Aman Adi menyapaku. Baru, Cik, jawabku. Perkenalkan, ini Pun Raman, kata Aman Adi sambil memperkenalkan diriku kepada lelaki mirip binaragawan tadi. Assalamualaikum, Pun, sapaku. Waalaikumsalam, silahkan istirahat, jawab Pun Raman. Terima kasih, Pun, kataku sambil memegang tiang penyangga pondok seladang. Aku bingung, apa yang harus kukerjakan. Berdiri dan memandangi mereka bekerja, itu pekerjaan sia-sia, dan tidak etis. Kucoba menarik ikatan tangkai padi dari dalam pondok seladang, jariku berdarah teriris daun padi. Rupanya Aman Adi melihatku sedang membersihkan darah dari jari telunjuk. Kamu istirahat aja dulu, saran Aman Adi. Sudah Cik, tadi di dalam perahu, kataku berbohong. Si Item di mana? Tanya Aman Adi menanyakan posisi putra sulungnya. Giliran istirahat Cik, jawabku. Dalam tradisi Magic, setiap orang memiliki tugas masing-masing. Orang tua yang sudah lemah, tugasnya membuka tali ikatan pada tangkai padi. Lelaki separuh baya, seperti Aman Adi dan Pun Raman, bertugas mugerbol. Lelaki muda yang masih kuat dan bertenaga, diberi tugas mulumet. Sedangkan gadis dan perempuan muda, diberi tugas cukup ringan, hanya mengurai jerami. Perempuan paruh baya dan keluarga pemilik sawah, menyiapkan makanan dan minuman. Salah satu contohnya, aku dan Adi mendapat tugas menjaring ikan, sebagai dukungan konsumsi untuk orang-orang yang Magic.